Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Banati, kaifa halukun? Taib, alhamdulillah. Nastamir darsana al-yawm التوحيد. نعم، سألخص تلخيصا ميسرا عما درسناه بالأسبوع الماضي عن الكفر، تعريفه وأنواعه. تعريفه وأنواعه. تعريف الكفر. طيب، قبل كل شيء يا بنات، عليكن أن ترسلنا الغياب عبر WhatsApp ya. Silahkan semuanya, anak-anak ustazah, silahkan kalian kirim absensi melalui WhatsApp ke nomor ustazah melalui grup ya. Kita kan sudah buat grup, silahkan. Naam. Su'alakunna, apa itu kufur? Kufur secara bahasa artinya as-sitru, yang tertutup, at-taghtiyah, yang tersembunyi dan tertutup ya. Al-kufru syar'an, secara syariat kufur artinya diddul iman, lawan kata dari iman ya. Berarti lawan kata dari iman adalah tidak mengimani. Oke? Tidak beriman. Kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul, itu arti kufur ya. Kafir ya, tidak beriman, tidak mengimani Allah dan Rasul-Rasulnya. Baik. Nah, orang ketika kita bilang tidak mengimani, maka ada di sini penjelasannya. Tidak mengimani itu bagaimana, yang termasuk dalam kufur sini bagaimana? Sawa'un kana ma'ahu takdzib. Oke, mendustai adanya Rasul, adanya Allah dan Rasul-Rasul yang diutus Allah, atau dia tidak berdusta tapi sekedar tidak percaya, sama saja, namanya tetap kufur. Oke, atau dia ragu, ada enggak ya Allah tuh, ada enggak ya, ada enggak ya Rasul-Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Taib, rasa dia ragu itu termasuk kekufuran ya. Ingat ya, apa kufur? Diddul iman, kebalikan dari iman. Berarti dia tidak beriman. Oke. Ini tadi ya, baik dia tidak beriman secara sempurna, maksudnya memang dia mendustai tidak ada Allah dan tidak ada Rasul, atau dia ragu, ada enggak ya? Baik. Atau dia beriman, tidak mengimani adanya Allah dan Rasul karena i'rab, karena kesombongannya. Oke? Atau hasad. Baik. Barakallahu fikun. Itu dia ta'riful kufri. Silahkan ya Kak, ini boleh kalian catat yang garis besarnya. Al-kufru fil lughah, kufur secara bahasa, at-taghtiyah was-sitru ya. Wal kufru syar'an diddul iman. Diddul iman, fa innal kufra adamul iman billahi wa rusulih.
Barakallahu fikun. Ba'daha anwa'uh. Bil ams qad bahathna anwa'ul kufri. Anwa'ul kufr. Al-kufru naw'an, ada dua macam kekufuran. Yang pertama kufrun akbar, kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wahwa khamsatu aqsam, ya, kemarin sudah kita bahas, ada 5 kufur besar, ada 5 macam. Yang pertama kufur tidak mengakui, tidak beriman adanya Allah, mendustai bahwasannya Allah itu ada, tidak beriman kepada Allah, adanya Allah dan Rasulnya. Taib. Dalilnya di sini surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Silahkan kalian minimal 1 nuqtah, 1 poin kalian hafal, kalau ada dalilnya minimal hafal 1 dalil. Baik. Taib, yang kedua ada kufrul iba, ya. Dia kufur, kafir, tidak percaya adanya Allah dan Rasulullah karena dia enggan. Iba, enggan, dan istikbar. Istikbar berarti sombong. Dia sombong, nggak mau mengakui bahwasannya ada Allah dan ada Rasul. Tapi dalam hatinya dia mengakui, hanya saja dia enggan karena mungkin kesombongannya, atau bisa jadi dia pemuka kaum. Nah, baik. Fahada min akbaril kufri, termasuk kufur yang besar juga. Dalilnya, baik, surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, ini kufrul iba, sombong, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia sombong. Ini sifat yang dimiliki oleh setan, ya. Ya, ini ada dalilnya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, kenapa dia tidak mau bersujud? Padahal dia beriman, itu Allah yang menciptakan dia. Dia beriman, tapi ketika disuruh sama penciptanya untuk bersujud, dia tidak mau karena dia enggan, wastakbar, dan sombong. Wa kana minal kafirin. Baik. Nah, disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala di sini, ditegaskan wa kana minal kafirin. Sifat sombong tadi itu yang dilakukan oleh iblis, kana minal kafirin, termasuk sifat kufur, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Baik. Yang ketiga kufru syak. Kufur karena dia kufur, tidak yakin adanya Allah dan Rasul karena ragu. Dia ragu, ada enggak ya? Ada enggak sih pencipta kita? Betul enggak sih yang menciptakan kita dan dunia ini tuh Allah? Ragu. Dalilnya apa? Nah, kufur yang seperti ini juga termasuk kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dalilnya wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi, surah Al-Kahfi ayat 35. Pembagian yang keempat, kufrul i'rad. Al-i'rad artinya menolak, ya. Dalilnya apa? Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir ketika mereka diperingati
mu'ridun, mereka menolak. Oke. Yang kelima, kufrun nifaq, kekufuran, dia kufur, tidak percaya adanya Allah dan Rasulnya. An-nifaq, karena kemunafikan. An-nifaq, munafik ya. Dalilnya apa? Surah Al-Munafiqun ayat 3, dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu semua karena mereka amanu, beriman, kemudian kafir, maka Allah menutup hati-hati mereka. Baik. Nah, itu dia 5 pembagian kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dari Islam. Pembagian yang kedua, kufrun asghar, kufur yang kecil. La yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa huwal kufrul amali. Nah, bagaimana itu kufur yang kecil? Bagaimana? Kufrul amali, kekufuran berupa amali, amalan hamba ya, perbuatan. Kalau tadi yang kita bahas yang 5 ini semua keyakinan ya, amalan hati. Oke. Yang ini kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, pelakunya dari agama Islam, bentuknya amali. Amali artinya perbuatan. Apa saja? Wa huwa dzunubul lati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnati kufran. Baik, kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah semua dzunub, dosa-dosa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Waradat tasmiyatuha, di dalam Al-Qur'an dan sunnah, bahwasannya perbuatan yang dia lakukan adalah kekufuran. Oke, kufur kecil adalah semua dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan sunnah, dan dinyatakan dalam Quran dan sunnah sebagai kekufuran. Apa saja? Taib, kita bahas di bawah. Wahya la tasilu ila haddil kufril akbar. Taib. Nah, kufur kecil ini tidak sampai derajatnya dengan kufur besar tadi ya. Kalau kufur yang 5 tadi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam ya. Kalau yang kecil tidak. Contohnya apa? Kufrun ni'mah, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Mana dalilnya? Tadi kita bilang bahwasannya kufur kecil adalah semua dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitab dan sunnah. Allah jelaskan dalam kitab dan sunnah bahwasannya dosa itu adalah kekufuran. Itu kufur kecil. Contoh yang pertama adalah kufrun ni'mah. Oke? Mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mana dalilnya? Ad-dalil fi qawlihi ta'ala, dalilnya wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan qaryah, satu negeri, kanat aminah. Negeri itu dulunya aman, mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan. Allah berikan rizki yang berlimpah kepada penduduk negeri tersebut. Min kulli makan fakafarat. Kemudian mereka kufur bi an'umillah, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Taib, di sini ada pernyataannya ya, jelas. Taib, fakafarat, kufur. Fa banati, kufur nikmat termasuk kufur nikmat
kita tidak mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ingat ya, termasuk kufur, kekafiran yang kecil walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Kemudian contoh yang kedua, wa mithlu qitalil muslim, memerangi orang-orang muslim. Nah, memang dia tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Quran dan sunnah bahwasannya tindakan yang ia lakukan adalah kekufuran. Yang kedua, qitalul muslim, memusuhi orang-orang muslim, memerangi orang-orang muslim. Dalilnya mana? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, sedang memeranginya adalah bentuk kekufuran. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, taib Kak, minimal tadi kalau ada dalilnya minimal satu kalian hafal, atau kalau mau semua lakana ahsan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qitalul muslim juga, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Baik. Ini terserah kalian mau ngafal yang mana ya, Kak? Boleh. Nah, itu contoh kufur kecil yang kedua. Yang pertama tadi adalah kufrun ni'mah. Ya. Yang kedua qitalul muslim. Baik, yang ketiga al-half bi ghairillah. Al-half bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi ya. Apalagi di zaman sekarang anak-anak milenial ya, sering kan bilang kan demi apa misalnya, demi bapakku atau apa deh, ya kan? Nah, maka kita harus berhati-hati. Ternyata al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah, termasuk perbuatan kekufuran. Oke, mana dalilnya? Tadi kita sebutkan bahwasannya kufur kecil harus ada tuh. Disebutkan ada dalilnya yang menyatakan bahwasannya perbuatan itu adalah kekufuran, baik dalam Quran maupun dalam hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah kafara au asyrak. Baik, nah ini kembali ke pembahasan syirik kita juga ada ini ya. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau ia telah berbuat syirik. Baik. Faqad ja'alallahu murtakibal kabirah mu'minan. Baik. Nah, di sini penulis menjelaskan faqad ja'alallah murtakibal kabirah mu'minan. Allah Subhanahu wa taala baik tetap menamakan orang-orang yang murtakibal kabirah. Murtakib berarti yang melakukan dosa, muznib, murtakib. Al-kabirah yang melakukan dosa-dosa besar. Mu'minan, tetap Allah panggil atau tetap Allah nisbatkan dia sebagai seorang mukmin. Baik. Paham ya? Ini kita sudah selesai di sini titik. Oke, al-halaf bi ghairillah ya, Kak. Nah, ini kemudian perkataan penulis. Oke, kita sambung. Faqad ja'alallah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Faqad, qad
ya artinya sungguh. Kalau dia masuk ke fi'il madhi maka artinya tetap sungguh. Tapi kalau qad setelahnya fi'il mudhari, baik ja'ala fi'il madhi atau mudhari madhi ya. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Tapi kalau qad masuk fi'il madhi maka artinya sungguh. Baik, Allah Subhanahu wa taala tetap Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil atau menisbatkan mukmin, panggilan ya, mukmin sebagai seorang mukmin, tetap menetapkan orang yang melakukan dosa besar itu tetap mukmin begitu. Orang yang melakukan dosa besar tetap Allah anggap dia mukmin. Baik, nanti akan kita bahas ya apa itu mukmin, apa itu muslim, apa itu muhsin, ya Kak. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, baik. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala, baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Unzurna ila syasyah. Amanu. Oke, mukmin. Amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah ditetapkan atas kalian al-qisas. Hukum qisas fil qatla. Oke. Surah Al-Baqarah ayat 178. Taib. Nah, kemudian di sini dijelaskan falam yakhruj al-qatil minal ladzina amanu. Taib. Dari ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Allah telah menetapkan hukum qisas atas kalian fil qatla. Qatla artinya qatil, orang yang dibunuh. Berarti ada kan yang membunuh? Taib. Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil orang-orang al-qatil yang membunuh dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lam yukhrij al-qatil. Taib. Orang yang membunuh, taib. Padahal membunuh termasuk dosa besar, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan seseorang yang melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Dijelaskan di sini al-qatil, orang yang membunuh di sini lam yakhruj tidak keluar dari kata amanu, dari orang-orang yang beriman, dari golongan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa ja'alahu akhan liwaliyil qisas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia akhan liwaliyil qisas. Wali qisas, sebagai walinya qisas. Dalilnya apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 178. Nah, di sini disebutkan faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang ufiya lahu, ini tentang qisas ya, min akhihi. Taib. Perhatikan di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhun ya, wa ja'alahu akhan. Bahkan Allah menisbatkan kata akh itu artinya kan saudara ya, liwaliyil qisas. Wal murad ikhwatuddin bila raib. Maksudnya di sini akhun, saudara seiman ya. Barakallahu fikun. Oke, kenapa Ustazah dijelaskan tentang ini? Nah, kita bilang tadi pembagian kufur kecil ada yang kita bahas. Yang pertama ada kufrun ni'mah ya kan? Kufrun ni'mah, ini dalilnya. Yang kedua ada qitalul muslim. Qitalul muslim, memerangi orang muslim, ini dalilnya. Kemudian yang ketiga al-halaf bi ghairillah,
bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, ini penjelasan yang ini itu penjelasan tentang qitalul muslim, memerangi orang-orang muslim. Baik. Ini lebih jelas ya. Wa in ta'ifatani, qala Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Nah, apabila ada dua golongan minal mu'minin, golongan orang-orang mukmin. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala tetap menyandangkan kepada ta'ifataini status mukmin. Dan ketika ta'ifatani, dua kelompok minal mu'minin, dua kelompok orang mukmin, iqtatalu, saling bermusuhan. Baik, tadi kita bilang memusuhi orang muslim atau memerangi orang muslim termasuk kekufuran, kufur kecil. Akan tetapi kita nggak boleh kita ngomong dia langsung kufur, kafir lah. Dia tetap mukmin. Paham? Dia tetap mukmin. Ini dalilnya. Apabila ada dua kelompok mukmin, orang yang mukmin, dua kelompok mukmin iqtatalu, saling memerangi, fa aslihu bainahuma. Taib, Allah Subhanahu wa taala tetap bilang dia mukmin walaupun dia memerangi saudara muslimnya. Fa aslihu bainahuma. Taib. Al-Hujurat ayat 9. Nah, di sini juga Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah. Ya, bersaudara. Saudara apa? Ikhwatuddin, saudara seiman. Fa aslihu baina akhawaikum. Baik, barakallahu fikunna jami'an ya banat. Sanatanawalu fil usbu' al-qadim insyaallah mulakhas al-furuq bainal kufril akbar wal kufril asghar insyaallah ta'ala. Ya, kalau ada pertanyaan yang belum kalian pahami anak-anak Ustazah, silahkan kirim pertanyaannya melalui WhatsApp ke Ustazah. Insyaallah Ustazah jawab. Barakallahu fikunna jami'an. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.